Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu peserta kajian Al-Islam dan Muhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kalau waktunya mepet saya langsung saja. Ini bikinnya bisa panjang ya? Biar saya bisa dialog. Saya awali dengan pertanyaan. Ini buat bapak dulu. Selesai sholat, kita seringkali mengucap kata Subhanallah. Subhanallah. Ini antara yang hari ini tahu nggak? Kira-kira apa makna Subhanallah? Silakan Pak. Tunjuk tangan, yang bisa jawab saya kasih hadiah Rasulullah. Iya brosurnya, maaf. Brosur. Silakan Pak, apa Subhanallah? Maha suci Allah itu terjemah. Saya minta maknanya, bukan terjemahnya. Kalau Subhanallah Maha suci Allah, anak-anak kita yang di TK Al-Quran itu masih tahu. Kalau kita Subhanallah artinya apa? Bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Hatta sampai saat ini kita di ruang ICU sekalipun, saat ini kita terbaring melemah, saat ini kita gak berdaya, ketika kita yakin Subhanallah, maka kita berpikiran inilah yang terbaik yang Allah berikan. Inilah yang terbaik yang Allah berikan. Di antara yang hadir hari ini, mungkin ada yang jadi pejabat di kampus ini, misalnya Pak Walek satu. Tapi ada juga yang mungkin jadi OB. Mungkin jadi OB dia. Dia yang cuma bersih-bersih mungkin dia. Tetapi ketika dia mengucap Subhanallah, dia merefleksikan dirinya bahwa inilah yang terbaik yang Allah berikan. Inilah yang terbaik yang Allah amanahkan. Karena Allah tanzih anil naqais. Karena Allah tidak pernah mengurangi apa yang Allah berikan. Apa maknanya? Orang-orang yang setiap waktu mengucap Subhanallah adalah orang yang selalu berpikiran positif dalam hidup. Karena modal besar menjalani kehidupan adalah selalu berpikiran positif terhadap apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami. Itu tasawuf modern itu namanya. Jadi bukan cuma sekadar kita mengucap Subhanallah. Tetapi dia harus merefleksi dalam diri kita, membangun sebuah keyakinan bahwa Allah tidak pernah mengurangi apapun kepada kita. Kenapa? Karena Allah bersih anil naqais, segala kekurangan. Jadi refleksinya bukan kepada Allah. Kalau Allah siapapun tahu dia Maha Suci, tapi kembalinya adalah kepada kita meyakini bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Jika kita sekarang lemah, kita duduk tak berdaya karena sakit, stroke atau apapun namanya, itu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang ibu-ibu, maknanya sujud apa? Sujud. Kan kalau sholat sujud tuh. Ya. Apa tuh makna sujud itu? Sujud. Allahu Akbar, sujud. Maknanya sujud tuh. Jadi kalau kita sujud, itu kira-kira apa refleksinya dalam hidup kita? Kalau tadi berpikiran positif karena apa yang Allah berikan. Jadi nggak pernah ngeluh, optimistik. Subhanallah. Salat 33 kali.
Kita diminta sesudah sholat subhanallah 33 kali minimal dan setiap sholat. Artinya apa? Membangun, menanamkan pemikiran positif kepada Allah bahwa Allah memberikan yang terbaik, membangun optimisme. Sekarang ini sujud mungkin lebih gampang. Apa sujud? Apa? Mendekatkan diri. Emang belum dekat? Bukankah Allah wa nahnu alaihi min hablil warid? Bukankah kata Allah kami lebih dekat darimu, bahkan lebih dekat dari urat? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku sangat dekat. Jadi apa? Jadi apa tuh maknanya sujud? Menganggap atau memposisikan diri bahwa kita adalah hamba. Lalu ada hadis bilang begini, jika ada Tuhan selain Allah, maka akan aku jadikan suami kalian itu sebagai Tuhan selain aku. Kenapa? Karena salah satu tempat bersujud adalah suami. Jadi begitu maknanya. Bu, sujud itu secara harfiah maknanya adalah at-ta'ah. At-ta'ah itu artinya ketaatan. Ruku dulu baru sujud atau sujud dulu baru ruku? Ruku dulu. Ruku itu artinya al-khudu. Al-khudu itu ketundukan. Makanya prosesnya tunduk dulu baru taat. Allah tundukkan kita dulu, baru kemudian ada kata. Karena kenapa? Tidak mungkin ada kata tanpa adanya ketundukan. Setiap Jumat, Ustaz selalu mengatakan ittaqullah. Kalau melihat hadis-hadis dan beberapa kitab, ternyata kata ittaqullah itu maknanya apa? Jauhilah, takutlah min adabillah, dari adab Allah. Kemudian dipahami secara general, maknanya adalah takwalah kamu kepada Allah. Kenapa maknanya ittaqi itu adalah jauhilah segala apa yang akan membuat Allah murka, segala apa yang akan membuat Allah marah. Karena prinsip ketakwaan itu adalah menjauh dari apa yang Allah larang. Jadi prinsip ketakwaan menjauhi larangan Allah, bukan melakukan apa yang diperintah Allah. Keren. Ittaqillah, jauhilah apa yang dilarang oleh Allah. Makanya kemudian ulama itu rata-rata memaknai ketakwaan itu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Padahal kalau lihat prinsip secara leksikal, dia menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang siapa sih orang yang berhijrah, man al-muhajirun, siapa sih muhajirun? Apa kata jawab Rasulullah? Al-muhajirun man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Sholat gampang, sedekah gampang, yang susah menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Bohong, baik atau buruk? Bohong. Pernah bohong? Bisa tuh pindah dari kebohongan? Nah, artinya apa? Ternyata menghindari keburukan jauh lebih sulit daripada melakukan perintah. Makanya kata ittaqi itu maknanya jauhilah apa yang membuat Allah murka kepadanya. Itu makanya dari sini segala macam. Nah, Bapak Ibu, jadi tasawuf modern itu tasawuf reflektif. Tasawuf reflektif.
Jadi tasawuf yang merefleksi dari pemahaman pengetahuan kita tentang persoalan-persoalan Islam, baik yang terkait dengan persoalan ibadah maupun yang terkait dengan persoalan-persoalan muamalah. Itulah tasawuf. Saya akan ngajak sedikit mikir gini. Ada buku judulnya The Logical of Scientific. The Logical of Scientific, logika sains. Di buku ini dijelaskan tentang kapasitas manusia. Manusia itu terdiri dari dua unsur pokok. Yang pertama, unsur yang bersifat jasmania. Dan katanya segala yang bersifat jasmania pasti madia, pasti bersifat materi. Dan segala yang bersifat materi pasti terbatas. Segala yang bersifat materi pasti terbatas. Ini ibu ada pada umurnya mungkin jelang 60. Nah, masih muda 50 jelang 60 ya, 52, 55 ada? Ada. Kira-kira kuat gak setengah jam duduk begitu gak usah berubah? Gak bisa 10 menit aja semut di kaki semua pada ngumpul. Iya, gak bisa. Kenapa? Karena badan kita jasmani bersifat materi dan materi bersifat terbatas. Tadi baca Quran, kira-kira yakin gak bacanya itu betul? Kalau diambil Qurannya gitu tuh, itu Qurannya gitu, dan di atas itu, kira-kira kita bisa baca? Bisa ya? Bisa. Kasih Quran yang agak kecil lagi, masih bisa baca? Dulu 30 tahun lalu kecil Quran masih kita bisa baca. Kalau sekarang kenapa? Karena mata bersifat jasmani materi, dan segala yang materi pasti terbatas. Ini kan masih muda nih. Yang depan saya ini kan berapa? 30. Anda mau ngaji ke sini berapa kali ngaca? Berapa kali? Atau apa pertanyaan juga? Satu hari Anda berapa kali ngaca? Satu hari? Tiga kali lebih? 3 kali? Ada? 5 kali? Iya, kenapa? Karena Anda masih muda. Anda suka dengan fisik Anda. Anda senang dengan fisik Anda karena Anda masih muda. Sehingga melihat itu enak, indah, hidung masih lurus, pipi masih kencang, enak melihat. Tapi bayangin dengan ibu-ibu yang udah 60-an. Coba kan. Sehari berapa kali mereka itu berkaca, bercermin? Banyak mana? Masih banyak Anda. Kenapa? Karena Anda masih suka dengan wajah Anda. Kalau yang sebelah sana, lihat cermin horor. Dulu kencang, sekarang kewer. Ini kalau usia segini temennya itu kan parfum, gitu. Kalau sebelah sana balsam, fresh air, minyak kayu putih. Makanya suami dekat istri umurnya udah mau 60 bawaannya mau dibertahan. Artinya apa?
Memang secara jasmani kita terbatas. Bapak-bapak juga kayak gitu. Dulu gak, coba deh sekarang. Apalagi kena diabetes. Dulu gak, ayo kan. Merasa galak, tapi kalau diabetes gimana, apa yang gak ada? Nah diabetes. Wah dulu rasa paling hebat. Sekarang kan gitu. Apalagi kalau usia udah 60 ke sana. Buang ludah aja udah bisa jauh. Kenapa? Karena itu jasmani, semuanya serba terbatas. Itu jasmani. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah ruhani. Kalau jasmani dari materi dan materi terbatas, ruhani dari mana? Ruh itu dari mana? Dari Allah. Kapan Allah ngasih ruh kepada jasmani? Emang yakin dalam diri kita ada ruh dan dalam diri kita ada Allah? Kalau kita yakin di dalam diri kita ada Allah, UMJ beres nih, pasti predikatnya unggul. Kenapa? Karena termotivasi oleh kesadaran bahwa ada Allah dalam diri kita. Gak ada mobil yang kerjanya cari muka atasan, gak ada. Gak ada dosen yang mengejar target negara. Gak ada. Kenapa? Karena dia yakin di dalam dirinya ada Allah, maka orientasinya pasti jasmani dari materi terbatas, ruhani dari Allah, dan Allah tak terbatas. Yang jadi masalah adalah ketika rohani dimasukkan ke dalam sesuatu yang tak terbatas ditaruh di dalam tempat yang terbatasan jasmani. Itu tasawuf. Jadi kalau kita bicara tasawuf modern dalam konteks kekinian, dia adalah upaya rohani membebaskan diri dari belenggu jasmani. Makan jasmani apa rohani? Halo. Yang lagi makan itu jagung. Ibu lagi makan? Makan itu jasmani apa rohani? Jasmani. Ketika ibu lebih mengedepankan jasmani, maka ibu nggak akan pernah tahu apa yang ada dan terjadi di sekeliling ibu. Gitu. Itulah jasmani. Pak, malam Jumat nih semalam. Malam Jumat ya. Dia itu kalau malam Jumat apa ya? Ngaji. Jadi kalau kata teman saya itu ngaji itu ngasah. Ngaji ngasah. Jinya jual. Ngaji. Oke. Biasanya malam Jumat, walaupun pemikiran ini menurut saya sesat, itu identik dengan hubungan biologis. Ketika berhubungan biologis ada yang namanya syahwat. Syahwat itu apa? Ustaz Jamal. Syahwat itu apa? Nafsu. Jadi kalau nafsu syahwat, nafsu. Jadi double nafsunya double. Mana lihat sama tinggal? Apa syahwat? Nafsu syahwat. Syahwat itu apa? Saya sengaja jujur ya,
saya sengaja ngasih pertanyaan-pertanyaan yang di bawah standar gitu, yang seharusnya kita paham. Kenapa saya ngasih pertanyaan seperti itu? Saya cuma ingin mengatakan bahwa ternyata banyak hal kecil yang tidak kita pahami. Banyak hal kecil yang tidak kita pahami. Makanya dalam konteks pembelajaran AIK, saya pikir harus ada totalitas. Yang kayak gini harusnya seminggu sekali rutin. Jadi yang mau kalian ini kalau seminggu sekali dong kalian. Tapi semuanya harus hadir dan betul-betul kajian. Kalau kita ceramah, kita kajian. Jadi tahu gitu, basicnya itu. Syahwat artinya lalai atau lupa. Maka segala yang membuat kita lupa disebut syahwat. Bapak sedang menyalurkan syahwat kepada istri misalnya, kira-kira ingat utang nggak? Boro-boro Pak. Ingat anak nggak? Ingat anak? Ingat cucian kotor numpuk? Kenapa? Karena sedang menyalurkan syahwat sehingga membuat kita lupa. Kita hanya satu, bagaimana menuntaskan syahwat. Main game, keasikan, sehingga membuat kita lupa itu syahwat. Nyender sambil makan sehingga lupa keadaan, itu namanya syahwat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kalau kita kembali ke persoalan tentang bagaimana membebaskan rohani dari jasmani itu sebagai bagian dari persoalan tasawuf. Karena kita terpenjara oleh persoalan-persoalan. Kita terpenjara oleh persoalan-persoalan biologis. Kita terpenjara oleh kebutuhan materi kita. Sehingga kita akan merasa merdeka dalam jalan hidup kami. Coba deh, renungkan. Kalau habis ngajar, kira-kira perasaan kita gimana? Perasaan habis ngajar, selesai ngajar, kita mengucap alhamdulillah, dan perasaan saat itu gimana rasanya? Lega, tugas sudah selesai. Bapak, sekarang tanggal berapa nih? 26. Udah masuk dari transferan? Udah? Saya sih belum saya cek. Karena saya mungkin nggak pernah ngecek gaji saya berapa di WUJ. Makanya duit saya banyak Pak di bank itu. Karena sudah berapa tahun tuh nggak saya lihat berapa, paling notifikasi aja. Karena saya berusaha untuk membebaskan dari hal-hal yang bersifat jasmani dan batin. Nggak gitu juga. Bukan, karena saya hari ini aja Pak, saya hari ini ceramah tuh 5. Kebetulan hari Jumat kan nggak ngajar. Biasanya 6 sama kuliah subuh tadi. Kuliah subuh, terus ngisi kuliah duha, nanti Jumatan jam 2 pengajian Aisyah, kemudian sampai jam 4 jam ba'da maghrib pengajian di Bina Cabang Muhammadiyah, ba'da Isya pengajian lagi. Jadi 6. Coba dikaliin ya Pak. Kali. Makanya gaji gak pernah saya lihat. Udah banyak. Enggak. Saya cuma ingin mengatakan betapa kemudian ketika kita membebaskan diri kita dari materi, dari jasmani, dari beban yang memimpin kita, maka kita akan merasakan nyaman dalam kehidupan kita. Ibu dosen habis ngajar ngeplong, habis masak beres ngeplong, cucian disetrika rapi ngeplong, nyaman. Termasuk sholat isya, selesai sholat isya, maka ada perasaan yang sangat nyaman
itu. Kenapa? Karena sekolah kita bebas dari belenggu jasmani. Kemarin ya, Ramadan kita puasa, nggak makan daging. Apa yang kita dapat? Apa yang kita peroleh? Kata Rasulullah, lisoil farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka. Puasa itu makan. Imsak anil akli, mengendalikan, mengatur dari makan. Makan sifatnya materi, biologis. Orang ketika berpuasa dia tahan hasrat biologisnya. Minum biologis, hubungan seks biologis. Lalu apa yang didapat? Setelah kita menahan dari subuh sampai maghrib, tidak terjerat oleh kebutuhan biologis, lalu kita berbuka, walau cuma sedikit teh manis membasahi bibir, rasanya tak ada kebahagiaan yang melebihi saat kita berbuka. Bahagia walaupun cuma dengan sedikit. Ternyata puasa mengajarkan kita untuk bahagia itu gak perlu banyak. Untuk bahagia itu gak perlu jabatan presiden 3 kali. Gak perlu berebutan untuk menjadi anggota PWN, tak penting. Betul. Bahkan sebar fitnah sana sini. Gak perlu juga. Bahagia itu sederhana. Orang berbuka itu cuma dengan sedikit teh manis dia merasakan kebahagiaan. Nah, kalau urusan cek-cerewet, urusan kecil membuat kita susah hati, gelisah, nggak nyaman, bagaimana mungkin kita akan merasakan kebahagiaan? Padahal urusan-urusan jasmani, coba semuanya serba terbatas, umur terbatas, mata terbatas, mulut terbatas, bahkan perut terbatas. Semuanya terbatas. Loh, kenapa kita terpenjara sama sesuatu yang sifatnya terbatas? Merdekakan diri kita. Karena itu inti dari tasawuf, membebaskan rohani dari belenggu jasmani. Itu kalau dibuat skema, kalau kita bikin kalau di kelas dibuat skema, itu keren. Ternyata syariat Islam dari mulai sholat, kita puasa, kita zikir, baca Quran, itu cuma cara Allah, terapi dari Allah untuk membebaskan rohani dari belenggu jasmani. Makanya aneh kalau orang hidup persoalan mereka. Kenapa? Karena itu cuma terapinya. Tujuannya bukan itu. Sederhana. Ini Islam. Pakai Muhammad. Muhammad diutus untuk apa? Muhammad diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Kalau bahasa akademisnya itu values. Nilai. Nah, ini Islam, ada Muhammad, ini nilai-nilai, ini values, ini akhlak. Maka di sini ada syariat. Syariat itu artinya jalan, aturan, tatanan. Dan wujud daripada syariat Islam itu adalah akhlak, values. Bukan sholatnya, bukan jidat hitam karena kebanyakan cucu, bukan celana jingkar, bukan. Itu cuma syariat. Bukan jenggot kayak jenggot saya, bukan. Itu cuma syariat, itu bukan tujuan. Kayak lomba itu masih terbelenggu dari rohani sama jasmani. Maka asik dia main handphone. Wajar sih, karena dia masih muda, masih senang. Ada mahasiswi saya, itu kalau saya ngajar udah di depan bentar-bentar pegang handphone tuh. Ini ntar ditaruh lagi, dapat 5 menit handphone diangkat lagi. Saya tahu bahwa dia sedang ngacak di handphone.
Dan saya biarin kenapa wajar, karena mukanya masih cantik. Tapi kalau bukan yang 5 menit begitu pasti gak wajar. Tidak wajar. Oke, jadi ternyata syariat itu cuma jalan. Kalau paham ya, kalau kita artikan ya syariat itu kan kalau kata Quran aliran sungai, jalan, metode, manhaj. Itu artinya itu tujuannya, bukan tujuannya bervalues. Saya kasih contoh. Ini saya ambil dari ibadah belakang. Wudu. Apa sih tujuannya wudu? Tujuannya wudu mensucikan. Kalau cuci berkumur berapa kali Pak? 3. Bersih kenapa 10 kali? Kalau tujuannya bersih kenapa 10 kali? Kalau dari Rasulullah apologetik kalau saya jawab dari Rasulullah kenapa Rasul 3 kali? Ya karena misalnya Arab susah air. Sekarang air banyak, mau berendam buat wudhu tidak ada masalah. Ya. Jadi kita berwudhu itu apa sih? Kalau ini hadiah itu benar nih, umroh, asli umroh. Saya tunggu nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Bawain koper Pak. Kalau wudu. Apa nih? Ini emang yang depan harus yang begini-gini. Jadi Ustadz semangat. Kalau yang sebelah sana, apa? Wudu tuh? Hah? Bersuci. Udah wudu belum? Enggak sekarang? Oh udah? Oh enggak. Berarti udah gak suci ya? Udah tak mau lagi? Udah gak suci lagi? Ini wudu tuh. Baik, ini rujukannya adalah ternyata wudu itu maknanya adalah Abdiyaul Hasan. Karena kata wudu satu apa dengan kata Abdiyah. Asyamsu nuran wal qamaru dia Abdiyah. Adiyah itu pantulan. Makanya wudu itu secara maknawi adalah Diyaul Hasan, memantulkan atau memancarkan kebaikan. Paham nggak maksudnya? Wudu itu maknanya adalah memantulkan, memancarkan kebaikan. Oke, kita perhatikan. Ketika berwudu, Rasulullah mengajarkan tamat malu wastan samu wastan tak. Maka masukkan air ke dalam mulutmu, berbarengan dengan air masuk ke dalam hidupmu, dia wahid dengan menggunakan tangan satu. Sumastan saraf, kemudian mengeluarkannya secara bersamaan. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita masukkan air ke dalam mulut dan untuk apa kita masukkan air ke dalam hidung? Kalau kita pahami wudu itu dia Hasan, maka maknanya bukan mulut kita bersih, tetapi orang yang berwudu maka yang keluar dari mulutnya hanya sesuatu yang hasanun, hanya sesuatu yang baik. Jadi kalau ada orang berwudu bahkan mulutnya terjaga, tapi mulutnya masih jutek, jaim, nyakitin, lemes, ngomongin orang lain, pasti ada masalah dengan wudu. Pasti ada masalah dengan wudu. Betul Pak? Provokatif, ngomongin orang, ngejelekin orang, mulutnya nyinyir, pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Dia nggak paham itu apa maknanya wudu. Makanya orang yang berwudu, apa kata Rasulullah? Qul khairun min yasmut. Ngomong yang baik-baik atau tidak. Orang yang berwudu Pak. Karena dia tahu bahwa berkumur itu bukan cuma membersihkan mulut. Kalau membersihkan mulut, gosok gigi jauh lebih bersih. Kalau dipikirkan wudu itu adalah iza bulman di izalatin najasa, ngalirin air untuk menghilangkan najasa. Tetapi dalam konteks tasawuf, dia itu kayak gitu. Dia itu Diyaul Hasan. Ketika kita
kita bersihin. Mana mungkin kalau ditakdirkan mau Mustafa Bahal begini, dua tangan ya, balikin ke depan lalu langsung ke telinga. Begitu kan? Ya Pak, begitu kan? Begitu kan? Atau begini? Gini. Saya yakin maaf pasti gini. Jadi kembalikan ke depan lalu langsung telunjuk masuk ke telinga wadibah jempol zohul di buku. Pertanyaannya, kalau berduduk musab kepala itu cuma sekali, bersih nggak? Tidak bakalan sariawan budak hidung berbulu hujan pekelir bakal orang Betawi gitu kalau ngomong. Agak bakalan bersih. Jadi tujuannya apa itu? Secara tasawuf tujuannya adalah agar ada apa yang ada di isi otak kita semuanya sesuatu yang hasan, sesuatu yang positif. Isi otakmu diisi dengan nutrisi keilmuan, dengan nutrisi spiritualitas, sehingga bentuk wudhu jadi dia hasan, dia akan memancarkan nilai-nilai kebaikan. Tangan bisa dibayangkan Pak, kalau nilai-nilai wudhu itu betul-betul teraktualkan dalam konteks perilaku, rasa-rasanya selesai sudah. Itu baru wudhu, belum sholat, belum zikir, subhanallah, keren. Bisa dibayangkan? Akhlak, sivitas, akademika, OMG. Wudhunya benar dan tahu maknanya, Pak, gak akan ada tuh provokasi-provokasi. Gak akan ada saling menjatuhkan, saling menjelekan bergantung. Tidak ada lagi suku-suku itu. Semuanya berpikiran positif kepada temannya, semua berpikiran positif kepada atasannya, semua punya semangat yang sama bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi kan persoalan pokok kita adalah kita nggak paham tentang syariat. Kita tahu sholat, tapi kita nggak paham itu apa sih tahiyat. Kalau tadi kita masuk masjid ini kita tahiyatul masjid 2 rakaat, apa yang harus kita lakukan dengan tahiyat itu? Dalam pada Islam itu orang baru tahiyatul masjid. Yang pertama yang dia paham itu keyakinan bahwa al-ismah, kemuliaan lillah, hanya milik Allah. Kenapa? Karena masuk ke rumah Allah dan hanya Allah yang maha mulia. Artinya kalau orang tahiyatul masjid masuk ke sini, dia bukan apa-apa, dia bukan makhluk hebat. Sekalipun dia pejabat besar masuk masjid, mereka adalah orang yang hina. Kenapa? Al-ismah lillah, kemuliaan hanya milik Allah. Lalu apa lagi? Al-baqa lillah, meyakini bahwa kita bukan apa-apa, kita tidak tetap. Al-ismah lillah, al-baqa lillah, semuanya milik Allah. Dan kita hanya hamba. Maka orang kalau setiap masuk masjid dia lakukan tahiyatul masjid, dapat dipastikan dia orang-orang yang tawadu, dia orang yang rendah hati. Nah, jadi saya cuma ingin mengajak kita bercermin bareng-bareng, termasuk saya. Kira-kira sudah seberapa jauh sih kita memahami syariat ini dan membentuk kepribadian kita? Bukan capek kalau urusan kita cuma materi, capek kalau urusan kita cuma jasmani. Jangankan 20 juta, 100 juta tidak dapat sehari, kita bicara kepentingan materi, gak akan pernah mengenal kata cukup dan puas. Kata Imam Ghazali apa dalam Ihya Ulumuddin, manusia
dikasih sedikit dia akan merasa cukup, tapi manusia tak akan pernah merasa cukup sebanyak apapun yang Allah berikan kepadanya. Karena ini inti sebetulnya dari kajian-kajian tasawuf, apapun mau akhlaki, falsafi, tasawuf apalagi, tasawuf irfani atau tasawuf apa, tasawuf modern dalam bahasa apa, intinya adalah membebaskan rohani dari belenggu jasmani. Itu poin. Nah, UMJ kita nih, upaya kita caranya adalah dengan mengeksplorasi nilai-nilai keilmuan, karena salah satu cara membebaskan rohani adalah dengan keilmuan. Tetapi itu bukan puncaknya, karena puncak ilmu adalah kearifan, dan puncak kearifan adalah terbebasnya rohani dari belenggu jasmani. Jadi kalau seorang alim mikirnya ini udah transfer, udah masuk belum, kalau honornya berapa, kalau uji honornya berapa, berarti masih terpenjara oleh jasmani, maka dia baru masuk kepada level alim, belum masuk kepada level alim. Tapi kan kita manusia juga betul manusia yang terbelenggu oleh jasmani. Selama kita di situ, maka kita selamanya tidak akan merasakan nyaman. Bayangkan kalau hitung-hitungan, saya isi pengajian setengah jam, maaf ya, kalau hitungan materinya dibandingkan dengan ngajar hitungan per jam, kira-kira gedean mana? Sebenarnya saya coba membandingkan. Tapi apa itu tidak? Kenapa? Apalagi di Muhammadiyah. Ini dalam kita kalau dibuka kita itu hijau muda, bukan begitu. Karena Muhammadiyah adalah medan perjuangan. Muhammadiyah adalah gerak hati. Muhammadiyah adalah ruh untuk memerdekakan diri kita dari belenggu jasmani. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Sehingga kita kesini bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan yang tidak pernah mengendarkan habis. Digaji 10 juta, pulang sampai rumah kasih bini, selesai tuh. Kalau lagi topik buat tidak ya. Iya, udah kan sekarang ngapain? Ini sekarang gue gagal-gagal, mukanya cerah-cerah. Entah 10 hari ke depan, lihat, bukan runcing. Ini sholatnya keren. Sholatnya keren. Tanggal 26 15 Juni, coba lihat sholat. Dia takbir yang panjang, khusyuk. Tanggal 15 masih lama kan pokoknya kalau pas hari-harinya yang darurat, ya Allah, habis sholat istighfar, malaikat nangis dengan istighfarnya. Tanggung bulan, anak sakit, rumah bocor, 3 bulan kontrakan belum bayar, bini hamil tua. Istighfar, ya Allah, astagfirullah. Malaikat sedih, malaikat sedih. Enggak boleh gitu, tidak seperti itu. Apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita dapat hari ini, yakinlah itu yang terbaik. Nah, saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya sih saya mau kajian, tapi karena suasananya yang kayaknya salah dulu. Mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, tanggung jawab Pak Hadi.